Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين وما من مواء أبغاد إلى الله تعالى عز وجل من بتين مولئ من حلال فكيف من الحرام. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma min miwa'in, dan tiadalah perut yang lebih dibenci kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal, maka betapa lagi daripada makanan yang haram. Wa ma min wi'ain ab'adu ilallahi azza wa jalla min batinin batni muli'a min halalin. Jar Imam Ghazali, tidak ada daripada satu tempat yang lebih dibenci daripada Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal. Fa kaifa minal haram, bagaimana makanan itu kalau dia haram. Jadi kalau kita itu makanan yang halal aja, makanan itu kalau dia haram. Jadi kalau kita itu makanan yang halal aja, jadi kalau kita itu makanan yang halal aja, potongannya model banyak, aduk kuat-kuat, hantam di rinjing tuh, rinjingnya dilinggang pulang, mau jadi hibak piring tuh. Nah, itu tekniknya lah, teknik makan sedikit tapi lauk kelihatan banyak. Itu kalau pesantren. Soalnya orang pesantren kada kawa kayak itu. Kalau mengaji tasawuf tuh mudi merasapi bujur mengaji tasawuf nih. Ujar guru kalau mengaji tasawuf itu kan makan harus sedikit. Artinya melatih diri nih. Parut itu biar melihat nasi itu sepanggal tuh asa hendak dimakan, asa hendak kada. Ini manahani itu nah, manahani supaya kada makan. Nah, memang syaratnya orang itu mengaji tasawuf itu bukan mengaji tasawuf, syaratnya itu enggak. Maksudnya salah satu syarat orang itu mencapai ma'rifatullah itu seperti itu. 1, mengurangi makan. 2, mengurangi tidur. 3, mengurangi begaul. Jadi banyak berpuasa, banyak kada guring, dan bajauh dari orang. Itu kalau hendak orang itu wasil kepada Allah Ta'ala. Caranya diantaranya seperti itu. Nah, jadi mengurangi makan. Ini kan ada perkataan Imam Ghazali ini kan, Sidin dalam kitab Sidinlah Al-Ihya seperti itu. Ihya Ulumuddin. Jadi Sidin sepaling dibenci Allah Ta'ala tuh wadah itu bila hibak, yaitu parut bila hibak dengan nang halal. Nah, jadi kalau pian belajar tasawuf itu riyadhah namanya, latihan namanya. Itu harus banyak mengurangi makan. Ini kayak hendak makan kurang setempat lalu pentol, lalu di higa rumah warung makan lah kayak hendak kayak itulah. Makanya berujlah. Ingat dalam hari itulah. Ulun itu masuk banyak disangui bares kalau tulak pesantren itu pian. Kalau duit ulun insya Allah kada disangui banyak, kada ada disangui duit ulun. Kalau beres ulun disangui. Iwak itu sebulan sekilo ulun. Iwak sebulan iwak karing. Nang harga 10.000 sekilo. Nah, nah sebulan sekilo. Duit kada disangui ulun. Jarang ulun belanja kalau pesantren. Kalau makan beres ulun di kampung ulun tuh orang bahumaan, seberataan, petani. Jadi ulun sekahendaknya membawa beres berapakah? Sesemampu ulun dia membawa itu. Jadi ulun pesantren itu tapi makan belajarlah ilmu masalah ilmu hakikat ini ulun. Jadi belajar ilmu tasawuf ini ulun jadi mengurangi makan. Makan tuh semuk susu aja sehari. Itu bang ulun. Banyak lebihan sebulan itu baras ulun. Bahari itu tahu lebihan kadut gelapung lah. Gelapung bertulisan 25 kilo aja itulah. Nah itu hibak baras ulun itu. Sebulan itu sempat setengah itu ulun kada habis ulun bawa itu. Nah itu bawa itu bahari itu. Oh santren bahari itu memang kayak itu ya.
mengaji tasawuf seperti itulah. Kalau malam membuat di kelambu, bersunyi dari kawan, berwiritan dalam kelambu. Itu namun ini pian bakhaluat namanya orang, bakhaluat tuh bersunyi masuk kamar bakhaluat. Dari itu kayak itu, belajar itu, belajar apa yang dilajari guru. Makan tunggal ikitan, makan itu kada dapung makan nong raup kencong mah. Iwak ambil dah, itulah orang tasawuf nih kalam makannya. Kenapa? Sambil mengamalkan ilmu namanya. Apalagi pian belajar ilmu hakikat tuh harus kayak itu kalam namanya. Makannya santai, makannya sesuaikan sunnah Nabi dulu lah. Sesuaikan dengan sunnah Nabi, habis itu kalam makan kita ini. Merasapi ilmu. Kalau orang belajar ilmu tauhid itu merasapi gerak dirasani. Yang iwak tuh dirasani, bujur-bujur dirasani. Ujar guru ulun kalau pian merasakan nangga itu dasar bujur kanyang. Sedikitnya kita makan tuh tapi sambil ingat lawan Allah Ta'ala tuh dasar bujur kanyang pian. Tapi pun kada berbismillah. Ini melihat ini kawan nih melirik ya. Kawan kada diantar ke sini aja. Nah itu cagaran 3 piring tuh penambahannya gini habis. Jadi ulun mengisahkan sedikit lah belajar tasawuf itu seperti itu. Jadi kita belajar tasawuf itu bukan kita ini duduk belajar ilmu tasawuf lalu kada mengamalkan, praktiknya kada bisa. Namanya merasa makan, memasrahkan ilmu tasawuf itu seperti itu. Nah, bagaimana jadi menggajali makannya dikurangi makan, guring dikurangi, ya lah. Nah, makan dikurangi itu 2, puasa boleh, Senin Kamis puasa, amalkan puasanya. Ada kita ini kebanyakan mengaji ilmu tasawuf ini mengamalkan kada diingatakan ilmunya. Ilmu tasawufnya tuh diingatakan. Bila ada orang berhujah, salah. Sama belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kita belajar ilmu tauhid wujud qidam baka mukhalafatul lil hadis qiyamuhu bin nafsi diterangkan oleh guru itu kita musahadakan, kita tafakurakan, baru kita mengerti tauhid itu yang sebenarnya. Kalau pian menghafali ilmu tauhid kita bertemu orang dalil ini apa, nah tingkatan pian itu masih SD namanya, masih kelasnya rendah. Jadi ilmu tauhid itu bagaimana Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita, itu kita rasa makan dengan kita ketahui dengan diri kita ini Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Allah Ta'ala ini mengetahui dengan aku. Jadi efeknya kemana? Kawiritan kena, ke ibadah. Ibadah ini kada perlu aku diketahui manusia. Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui aku. Bersedekah ini kada perlu aku mengetahui manusia. Allah Ta'ala bersifat ilmu. Nah kita tuh sudah masuk sebenarnya merasa makan sifat 20 namanya. Masa berdibul, kalau kita merasakan harat, aku ini harat, aku ini kuat. Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, lebih kuat daripada aku. Karena Allah Ta'ala menjadikan aku, berarti aku lemah mengamalkan kita sifat-sifat Allah Ta'ala. Kayak itu kan usah kita pamerkan dengan orang. Di mana kita mengamalkannya itu? Di ketika kita itu beribadah. Aku ini beribadah dengan Allah Ta'ala ini, diketahui Allah Ta'ala. Aku ini kadang mampu beribadah kalau Allah Ta'ala kadang memberi petunjuk. Kalau Allah Ta'ala kadang memampukan aku ini beribadah, kada bisa aku beribadah. Aku ini berkehendak beribadah. Allah Ta'ala itu bersifat iradat. Kalau Allah Ta'ala kadang menghendaki aku beribadah, kada bisa aku beribadah. Terus dipakai ilmu tauhid itu. Aku merasa beribadah, aku ini maujud, akulah yang beribadah. Rasakan Allah Ta'ala yang maujud, kita ini kada maujud. Yang maujud itu cuma Allah Ta'ala. Aku ini berhadapan dengan zat Allah Ta'ala yang maha maujud. Nah itu beribadah seolah-olah berhadapan lagi dengan Allah Ta'ala. Terus seperti itu. Bila pian mengharapkan ibadah pian diterima, aku ini kada bersifat kidam. Aku ini bisa binasa. Ibadah aku ini bisa binasa. Terus kayak itu. Jadi jangan berpegang dengan ibadah. Ibadah kita itu jangan diperpegangi. Kenapa? Karena ibadah kita ini juga muhaddas. Dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Diri kita dijadikan Allah Ta'ala. Amaliyah kita dijadikan Allah Ta'ala. Jadi kita tuh diam aja. Nah beribadah itu terus beribadah itu sampai benar-benar kita merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Teruskah kita dianukan dengan orang kada? Sembunyikan terus itu ibadah terus itu. Sembunyikan terus ibadah. Sampai kita mendapatkan nafsul mutmainah. Diri kita ini tenang dengan Allah Ta'ala. Ada ini, ada itu, tenang kita. Sampai bujur-bujur mutmainah. Artinya benar-benar sudah terjali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kada mengeluh lagi. Bila sudah mesra ada seluruh sifat Allah Taala itu kita kada mesra, kada lagi mengeluh. Sudah tenang dah kita dan sudah mengamalkannya dan sudah merasakannya.
Bagaimana kebesaran sifat Allah Ta'ala itu. Pandangan kita sudah kada bisa lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Gerak kita sudah kada bisa lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Senang terus kita melihat. Keyakinan kita sudah nyata, ainul yakin sudah. Yakin benar-benar kita berpegang kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah mesra sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan diri kita. Dalam artian kita sudah merasakan kebesaran sifat Allah Ta'ala itu pada diri kita. Dalam artian kita sudah mencapai kemakrifatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyaman sudah. Itu sudah makamnya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Makam sudah di kekasih Allah Ta'ala sudah. Kada ada lagi kekhawatiran karena sudah nampak kebesaran Allah Ta'ala tadi, sudah nampak kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Kita sudah mengerti bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala tadi itu. Seperti itu. Senantiasa hadir terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada bisa lupa lagi karena sudah melihat orangnya. Melihat itu artinya kita ini melihat dari diri kita ini nah. Kenyataan Allah Ta'ala itu nampak pada diri kita. Ini kena bin kena. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu dan sekaliannya engkau banyak akan puasa itu barang yang sesukamu, maka bahwasanya puasa itu pohon segala ibadah dan yaitu untuk kunci untuk membuka segala taat. Bujur inilah. Itu pian rasakan aja. Kita tuh merasakan. Makanya jar ulun tadi dalam kita itu, mengaji tasawuf itu perlu seperti itu, mengamaliahkan itu. Nah, itu kunci segala ibadah. Karena apabila kita tuh pemulaan kita itu merasakan lapar, kita itu merasa tahu diri kita ini bahwasanya diri kita tuh lemah. Diri kita ini lemah, syahwat kita tuh lemah juga kalau kita lapar. Jadi kita itu enak bahasanya tuh bila kita puasa ini nyaman. Bila perut kosong tuh nyaman beribadah. Itu kunci jisidin daripada segala taat. Itu benar pian. Mun banyak makan kada kau taat. Hanya mengangkat takbir sudah menguap deh. Yalah. Lalu 3 rakaat lagi sembahyang witir sudah sembahyang tarawih sudah kekanyangan dah kada mampu lagi kita. Itu. Orang tuh kada pendapatan mahapal-hafal kada dapat. Itu banyaki puasa basiwak dan membaca Quran. Banyaki semalam kan ada kalau di dalam kitab Nasul Ibad. Itu bila orang itu hana ingatannya kuat dalam artian pintar, supaya pintar itu puasa. Nang kedua itu basiwak sikat gigi, ketujuh lawan membaca Quran. Ketujuh itu. Itu seperti itu. Bila kita tuh kada pendapatan mahapal pian, hafalan kada dapat. Pian puasa aja. Karena puasa itu kadang memikirkan dapur, kadang kita pikirkan mahapal aja gawian. Kalau beribadah aja terus. Beribadah aja. Itulah. Jangan kita puasaan namanya hari ini habis beres sudah aja. Jadi puasaan aja. Jangan. Kita tuh mengamaliahkan ilmu itulah seperti itu. Kalau sudah berumah tangga ini dilihat juga. Kalau pengimbahin mendengar masalah tasawuf, masalah bakhaluat langsung bakhaluat. Ada bisa pian lihati keluarga, lihati bini, anak bini. Impian itu dilihati. Ini bakal luar pas kredit kendaraan, pas tempo waktunya, bakal luar deh. Itu jangan kayak itu. Karena tukang kredit menagih kita sampai ke kamar. Itulah bakal luar dilihat-lihat juga kita ini. Lawan kita bakal luar itu. Nah ini masalah ilmu ini yang lagi ulun lah. Bakal luar itu pertama kita itu kan memang orang yang sudah mapan di dalam ilmu fikihnya mapan, di dalam ilmu tauhidnya mapan. Ember situ nang ketiga yaitu memang khalwat itu diperintah guru kita, khalwat itu. Artinya guru kita melihat diberikan wiritan, diberikan melihat orang ini, melihat guru murabi kita itu, oh ini orang ini cukup sudah untuk berkhalwat. Maka sidinlah menyuruh kita berkhalwat. Jangan asal khalwat aja. Khalwat artinya bersunyi beribadah, berujlah dari orang untuk mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kada berilmu, berkhalwat ini macam-macam tujuannya nanti. Hendak kasab, hendak jadi tabib, hendak jadi dukun, macam-macam. Hendak sugih, berkhalwat juga orang. Hendak sugih mengamalkan wiritan supaya sugih. 3 hari 3 malam kada berkeluaran. Misalnya,
Pas dibuka kamar mati orangnya, kada bermakanan. Nah, harus juga pian tahu caranya berkhalwat itu seperti apa, yang diamalkan apa. Memang kalau kita berkhalwat itu pian kada ada merasa lapar. Kalau bujur-bujur pian berkhalwat, terus serang ya ulun. Kalau berkhalwat itu kada ada lapar. Kada ada, apalagi kita sudah asik kada ada lapar. Kada ada lapar, jarang haus gini, jarang biasanya. Kalau kita berkhalwat itu, karena kita asik. Kayak apa orang asik? Bila sudah dapat keasikan itu di dalam khalwat nasi gini kada peduli pian. Maksudnya tuh kita kada ada lagi urusan lapar, memandang itu ada lagi. Itu kehebatannya. Kalau orang itu benar-benar merasakan namanya merasakan terbukanya ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu. Jadi kada usah khawatir. Makanya itu harus dibawa bimbingan guru biasanya itulah. Jangan berkhalwat sembarangan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwasanya lapar itu adalah kunci segala ibadah, maka hendaklah kita tadi memperbanyak puasa jersidin. Namun kada bisa jangan memperbanyak makan. Jangan memperbanyak makan. Jangan memperbanyak makan kayak itu aja. Tapi kita nih makan ini gancang-gancang lah. Makan kita ini kuat luar biasa kita ini. Salah. Nah, kunci daripada membuka segala ketaatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ah di'fin illa sha'ima fa innahu li wa anna ajur bihi. Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis kursi bahwasanya setiap kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Bahkan jersidin sampai bisa sampai 700 kebaikan. Seluruh kebaikan kita ini bersedekah. 1000 dibari 10, 10 dibari 100, 100 dibari berapa? Dibari 1000. Nah, bahkan jersidin satu itu bisa diberi sampai 700 kali lipat sedekah kita. Itu di tempat kita yang umum seperti ini. Beda dengan di Makkah. Mekah, Madinah beda pahalanya lagi. Itu seperti itu bersedekah jersidin. Illa saum, kecuali puasa. Nah, puasa itu kan ada yang tahunya pahalanya berapa kali lipat, kecuali jersidin Allah Ta'ala lah yang memberikan puasanya, yaitu pahala puasa tadi itu. Adapun seperti puasa Muharram semalam itu Nabi diberitahu. Maksudnya di sini puasa seperti puasa Ramadan itu kada ada yang tahunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukan. Allah Ta'ala saja yang tahu fadilat dan keutamaan itu puasa tadi itu. Makanya kalau kita ini doa kada tapi mustajabah lah. Doa itu kada tapi diijabah oleh Allah Ta'ala. Mungkin karena banyak dosa kita itu bawa puasa. Karena orang puasa itu dia merasa lemah, merasa hina, merasa kada mampu. Nah, disitulah doa kita itu diijabah. Lawan yang kedua, kita itu dalam keadaan taat namanya. Beribadah itu dalam keadaan taat. Disitulah kita itu diijabah Allah Ta'ala doa tadi. Makanya kita itu doa yang cepat diijabah itu ketika kita habis berbuat taat, habis berwiritan, habis sembahyang, itu berdoa. Itu diijabah karena kita tuh masih ada rahmat Allah Ta'ala, berkah Allah Ta'ala, berkah kita sembahyang itu masih ada dengan kita. Artinya tuh asar daripada ibadah kita tuh masih ada, bekas daripada ibadah kita tuh masih ada. Itulah diijabah doa kita tadi itu. Nah, makanya ada kalau amun kita ini amun kada tapi mustajabah tadi doa. Mun puasa itu kan kita merasa lemah, merasakan diri kita hina, lemah. Itu kada perlu kita merendahkan diri. Sudah lemah berdulu sudah kayak Pak. Ya Allah, ulun ni anda macam-macam pokoknya lemah pokoknya diri kita itu. Berdoa itu intinya kita itu hadir hati kita dan kita merasa lemah. Insya Allah diijabah Allah Ta'ala doa kita dengan kayak itu. Termasuk syaratnya kita itu. Syarat berdoa itu di samping membaca bismillah, alhamdulillah, membaca salawat. Habis itu kita mengakui sifat rububiyah Allah Ta'ala, sifat ketuhanan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ini maha kuasa yang menguasai diri kita. Berdoa kita di waktu itu. Dan kita itu menunjukkan sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan kita. Kita tunjukkan sifat kehambaan kita. Hamba kita jangan mengancam Allah Ta'ala. Enggak ada kabul tahun ini aku berbini, awas sampai aku sembahyang di masjid ya. Itu mengancam melawan Allah Ta'ala namanya. Itulah, itu kadang itu
sifat kehambaan kita itu. Berdoa itu di makam-makam tertentu, kalau kita di musala, di masjid, berdoa. Kita jadi imam berdoa, angkat di tangan. Sunat mengangkat tangan berdoa ini. Menghadap kiblat itu sunat. Menghadap kiblat itu sunat, mengangkat tangan sunat. Walaupun di dalam kitab lain disebutkan apabila ada kotoran, najis, misalnya darah di sini, itu kita tuh makruh mengangkat tangan itulah. Kalau ada najis di sininya, kadang ada. Seperti itu kalau di kitab lain, mengangkat tangan seperti biasa aja. Adab-adab berdoa seperti itu. Hadirkan hati seperti itu. Nanti berdoa itu harus bahasa Arab Pak Guru. Kadang mengerti ya Pak. Kalau usah bahasa Arab, bahasa Indonesia gini. Kada apa-apa. Bahasa daerah, bahasa Jawa, tidak apa-apa. Karena Allah Ta'ala itu maha alim, bersifat ilmu, mengetahui Allah Ta'ala itu. Tapi mun doa haul, janganlah. Misalnya disuruh orang, misalnya baca doa haul, nang panjang kan, nang pendek aja. Nang panjang kada hafal lagi, nang pendek kada ingat mahafali lagi ya. Bahasa Indonesia gini jelah. Bahasa ini jangan dituruti orang itu, nanti jadi fitnah dengan kita. Jadi mun kita bisa baca aja doa seperti kita. Tapi kalau kita kada bisa suranganan, doa kada hafal, kita berdoa dengan bahasa Indonesia aja kada apa-apa. Karena Allah Ta'ala itu bersifat alim, maha mengetahui. Jangankan pian ucapkan, yang di dalam hati jadi diketahui Allah Ta'ala. Sebelum pian berdoa gini diketahui sudah. Sebelum kita berdoa tuh diketahui dah kita ini hendak berdoa. Itu kalau di dalam ilmu tauhid kayak itulah, kita tuh mengerti namanya sifat ilmu Allah Ta'ala tuh mengetahui. Jadi ada orang misalnya aku ini kada perlu berdoa wajarnya. Kada perlu berdoa kenapa? Allah Ta'ala mengetahui aja awan aku sudah aja. Lihati orang itu. Apakah orang itu min ahli ilmi atau kada? Amuninya kada ahli ilmu berarti sombongnya. Inya itu walaupun disandarkannya kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu aja, kada perlu berdoaan. Nah, berarti dia kada menampakkan sifat ubudiyahnya, sifat kehambaannya. Nah, kalau orang itu misalnya ahli ilmu, dan orang itu memang min auliya illahi ta'ala, termasuk kekasihnya Allah Ta'ala, memang dia kada berdoa, biasanya jarang berdoa. Kenapa? Karena dia malu. Malu seolah-olah dia kan tajali dengan ilmu Allah Ta'ala. Nampak kebesaran ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui dengan dia. Itu orang yang sampai ilmunya. Kalau kita ini kan kada sampai ilmunya, kada berdoa jadi sombong. Aku kada berdoa gini Allah Ta'ala tahu aja sudah dengan aku keadaanku. Ini kepentingannya apa nah? Aku kada usah sembahyang gini, tahu aja keadaan Allah Ta'ala dengan aku. Nah, salah. Aku kena kada puasa gini ya. Allah Ta'ala tahu aja. Itu berarti ilmu namanya, ilmu aja. Kada mengerti sifat ilmu itu sebenarnya. Kalau orang mengatakan aku kada perlu gin berdoa, Jersidin misalnya, aku kada berdoa. Kenapa? Karena aku ini malu dengan Allah Ta'ala. Memang aulia itu ada di makamnya yang seperti itu, yang dia tidak mau berdoa karena sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Dia ini merasa di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sedikit pun dia bergerak, sedikit pun dia itu bergeritik di dalam hatinya, diketahui Allah Ta'ala. Sehingga dia malu, diberikanlah sifat Allah Ta'ala itu malu karena dihadapkan dengan sifat ilmunya. Benar-benar sifat ilmunya itu menguasai dia, menghilangkan akan dia itu memang malu. Ada kita ini kada hendak sembahyang, kada hendak berdoa, memang kada tahu malu. Beda. Kada tahu malu kita. Artinya mun Allah Ta'ala itu mengetahui dengan sifat ilmunya, mengetahui bila kada sembahyang ini disiksa, bila kada puasa ini disiksa. Paham lah pian? Antara ma'rifahan dengan mema'rifahan itu beda. Orang yang mengaku ma'rifah dengan ma'rifah yang sebenarnya itu beda. Orang mengaku ma'rifah kada sembahyang, berarti dia kada ma'rifah di sifat ilmunya Allah Ta'ala. Itu perlu kita ketahui. Karena orang ini banyak menyalahkan masalah ilmu ma'rifat ini, kada bersembahyangan, kada berpuasaan. Berarti dia kada mengerti, kada pernah terjali sifat Allah Ta'ala itu dengannya. Itu perlu kita ketahui. Dan orang mencapai ma'rifah, namanya ma'rifah itu benar-benar merasakan. Seperti tadi, dia itu tetap berbuat taat karena itu perintah orang yang bersifat tadi itu. Perintah Allah Ta'ala. Jadi dalam ketaatannya itu merasa bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu meliputinya. Sifat ilmunya, mengetahui dia mengangkat takbir diketahui oleh Allah Ta'ala. Malu dia itu kalau hatinya kada dihadapkan dengan Allah Ta'ala. Itu namanya orang ma'rifat. Ini orang ma'rifat, perintah orangnya itu nah kada dilaksanakan. Itu kada ma'rifat, namanya luput.
Itu pian perlu ketahui, siapa aja yang belajar ma'rifat, bila meninggalkan itu berarti dia kada ma'rifat lagi. Di sifat-sifat Allah Ta'ala, kada ma'rifat dan kada pernah tajalli berarti dengan sifat Allah Ta'ala. Arti tajalli itu maksud ulun, kada pernah merasakan kebesaran sifat Allah Ta'ala itu nampak pada dirinya. Kalau nya merasakan nampak dengan sifat Allah Ta'ala itu, dia malu. Malu ini perintah. Nah, misalnya pian ini bos ulun, bupati, ampuyan ini misalnya, atau pejabat lah, atau orang nak ulun segani, ujar pian, antarkan surat ini kalau ujar pian lah, antarkan surat ini ke kantor situ. Pian ini selama memegang surat itu, pian itu orang yang memerintahkan tuh ada terus, jujur kada? Ada terus selama pian memegang surat itu, pian masih ada terus orangnya tuh. Oh, apalagi pesannya jangan kemana-mana. Kada kawa kita singgah ke warung jeblay, kada bisa kita itu, karena orangnya terjeli. Melihat orangnya, kita tahu bahwasanya orang ini maha melihat. Nah, kalau kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, yalah. Kita ini dijadikan jin dan manusia itu untuk menyembah Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu kita ini belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, lalu kita ini kada melaksanakan perintahnya, berarti kita menyalahi, berarti kada kenal, berarti dengan menyuruh. Belajar ma'rifat maka bertengah malaman sampai subuh. Iyalah. Itu lalu perintahnya. Nah, makanya jar ulun tadi, belajar ilmu ma'rifat ini yang utama itu diamalkan dulu. Kada usah tinggi. Belajar sifat 20 aja pian. Belajar sifat 20, mengerti Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mendengar. Nah, diamalkan. Wah, aku ini kada sembahyang, Allah Ta'ala ini melihat lawan aku kada sembahyang. Allah Ta'ala ini mendengar, aku nih artinya melihat, mengetahui, sifat ilmu, mendengar akan setiap sesuatu yang aku ucapkan. Jadi kita itu tahu dengan kayak itu, merasa terus didengar dimanapun, merasa melihat tadi diliputi oleh sifatnya tadi itu. Itu cara mengamalkannya. Maka cara mengamalkannya tadi diantaranya tadi kita itu beribadah, bertafakur namanya, mengamalkan tauhid itu bertafakur, dipikirkan sifat wujud Allah Ta'ala nih. Wujudnya kada ba'awal, dipikirkan, sedangkan aku ba'awal. Bila kada ba'awal berarti kadim. Bila yang ba'awal ini seperti aku ini berarti kada kadim. Berarti aku bisa mati, berarti aku bisa panah, berarti aku bisa hilang. Seperti itu. Diamalkan terus. Dari 1 sampai 20 diamalkan terus. Dirasakan, dirasamakan. Sehingga kita tuh merasa benar-benar Allah Ta'ala tuh setiap kita bergerak, setiap kita memandang, Allah Ta'ala itu akan hadir dengan kita. Jadi kalau kita mengangkat takbir, merasa dilihati Allah Ta'ala, merasa diketahui Allah Ta'ala. Nah, karena apa? Mengetahui Allah Ta'ala itu dengan sifat basarnya, melihat Allah Ta'ala, apa yang di dalam hati kita, apa yang di luar kita, merasa terus seperti itu. Itu namanya merasa hadir. Makanya ujar orang, kalau sembahyang itu di tingkatan orang ma'rifat itu, yang dia sembahyang itu dia melihat kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala waktu dia sembahyang. Bukan dia yang sembahyang, tetapi dia melihat di setiap geraknya, di setiap bacaannya itu adalah kenyataan sifatnya Allah Ta'ala. Kawa mengangkat tangan berarti diberi Allah Ta'ala kudrat untuk mengangkat tangan. Hendak mengangkat tangan kawa berarti diberi iradat oleh Allah Ta'ala, kawa mengangkat tangan. Kalau dia melihat, diberi penglihatan Allah Ta'ala waktu dia sembahyang, yang mana yang bujur, yang mana yang salah. Nah, itu terus seperti itu. Makanya seperti itu kalau kita caranya musyahadah namanya di waktu sembahyang tadi. Tapi macam-macam caranya, nanti tingkatannya itulah. Tingkatan namanya musyahadah namanya. Jadi mengamalkan ilmu tauhid, mengamalkan ilmu tauhid untuk masuk kepada ilmu hakikat itu, yaitu dengan cara musyahadah namanya, dengan cara mentafakurkan itu sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga kita masuk kepada ilmu hakikat namanya. Nah, ilmu hakikat kita itu sempurna memandang, sempurna melihat, sempurna gerakan kita itu. Kita yakini bahwasanya semuanya itu adalah daripada majar kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Maka kita itu nampaklah kebesaran Allah Ta'ala di waktu kita sembahyang tadi. Terus. Nah, itu caranya tadi apa? Yaitu mengurangi makan supaya tahu kita ini lemah, kita ini lemah, tahu kita itu supaya kita fokus. Makanya bila parut kanyang ini pian kada kau fokus sembahyang, ada hendak bakantut lah,
Pokoknya itu bang rasa berat lah pokoknya itu kita pikirkan nah. Ini apalagi makanannya tersisa pulang. Kena tengah malam aku menghantam itu pulang ya. Nah, itu. Makanya ulama tasawuf itu kebanyakannya ujar sidin, kalau kita ini banyak makan apalagi yang haram, makanan kita itu kadang mengkhusuk kita sembahyang. Bila banyak makanan itu menjadi pikiran kita, apalagi kita itu makanannya yang kada bagus. Nah, setiap makanan yang kada bagus itu membawa kepada ketaatan. Bila makanan yang halal itu, walaupun kita kada hendak berbuat taat, tetap dipaksanya berbuat taat. Itu kalau makanan kita halal. Kalau makanan haram, nah itu, walaupun kita nih parak orang majlisan kah, parak orang acara apa karena bagus-bagus, kada maunya. Tertutup hati kita itu. Mudahan kita ini senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala itu bisa yang seperti itulah. Mudah-mudahan. Nah, ada banyak kisah kita nih nah. Ada yang bertanya kah dulu? Adakah? Ada yang tanyakan? Sampai kah? No? Belum kah? Oh ya. Sampai berapa? Oh masih lawas kata bapak kita. Masya Allah. Itulah. Makanya jersidin tadilah. Ulun lah. Kalau lapar itu ujar sidin tadi kunci segala taat itu kita merasakan malah merasakan bila kita lapar ini. Maksudnya pada perut kita kosong tuh nyaman beribadah kita itu. Kalau perut kita itu kosong, jangan juga terlalu kosong. Hanya mengangkat takbir ngorok ya parut inilah. Laparnya aja, mana bini lambat memasak. Artinya jangan sampai kosong. Makanya Nabi itu kan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya lagi udara. Itu Nabi lah. Ada kita ini makanan sebentar. Udaranya di mana? Di hidung aja. Nah, kekanyangan udaranya. Nabi itu contoh. Makanya Nabi itu dinamakan uswatun hasanah. Contoh yang paling baik Nabi itu. Karena Nabi memang mencontohkan yang baik luar biasa. Itulah. Cuma kita ini kadang hawa, menahan nafsu kita ini kadang hawa, kita kadang-kadang wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min raihil misiki yaqulullahu ta'ala wa jalla innama tarikus sahwatihi wa ta'amuhu wa syarabuhu min ajli wa siyamuli wa anna ajri bihi. Jar Nabi wallazi bina nafsi biyadi, demi Tuhan yang bahwa aku itu dijadikan dengan kodratnya. Artinya macam-macam lah. Artinya wallazi nafsi biyadi, ada namanya mengatakan maksudnya wallazi, dan demi Tuhan yang menjadikan diriku atau dalam kekuasaannya. Seperti itu. Macam-macam artinya itulah. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada harumnya bau kasturi. Firman Allah Ta'ala, hanya saja sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanan dan minuman dari karena aku, dan puasa itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Jadi orang puasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya, ujar Allah Ta'ala, karena aku, maka akulah yang akan memberi dia itu balasan, memberi itu ganjaran tadi dengan orang tersebut. Dan mulutnya orang yang puasa Ramadan, puasa itu jersidin seperti bau misik, lebih daripada bau itu, baunya orang puasa tadi itu. Tapi jangan juga mentang-mentang orang bau misik ini aja, puasa bau bana muntung, parak dengan kawan, siup kawan kena. Itulah. Bau misik itu maksudnya pada hakikatnya di sisi Allah Ta'ala, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada bau misik. Yang misik itu adalah minyak harum, yang paling harum zaman dahulu. Itu misik namanya. Misik itu kadang-kadang mengalahkan daripada minyak harum. Misik itu harumnya. Wah ini macam-macam nama minyak harumnya lah. Ini nama artis gini ada ini nama minyak harum. Macam-macam. Pokoknya minyak harum yang paling harum maksudnya itu lebih harum itu mulutnya orang yang berpuasa tadi. Masyaallah. Lil jannati babun yuqalu lahu rayyan fala yadkhuluha illa shaimun. Di surga nanti ada namanya pintu, namanya rayyan namanya. Itu dikhususkan namanya untuk orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa sunnah itu dikhususkan nanti ada namanya pintu surga itu babur rayyan namanya. Itu masuknya orang yang berpuasa di situ.
Ada namanya nanti babud duha namanya. Orang yang suka sembahyang duha, di situ masuknya. Kalau orang yang sembahyang duha. Jadi macam-macam nanti pintu-pintu surga itu sesuai dengan ketaatan seseorang, dan tingkatan surganya itu sesuai dengan ketaatan seseorang nanti. Amalia seseorang. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk ya kada jadi masalah surga itu nang mana kah dimasukkan. Yang penting masuk surga bahasanya itu hendak rayan enggak. Iyalah hendak duha kah terserah aja. Serah Allah Taala aja. Serah Allah Taala aja ada diterima. Rasa kada diterima Allah Taala. Bahasa kita tuh kayaknya ini aku masuk neraka juga sudah beribadah kayak ini. Khusuk kada. Iyalah. Khusuk kada, bacaan kada pasti. Nah itu bahasanya tuh, jadi merasa dirinya ini halus, merasa kada ada harapan masuk surga. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa finari jahimi. Ujar Sidin, aku ni ya Allah Taala ilahi lastulil firdausi a'la lah. Apa namanya? Ilahi lastulil firdausi a'la. Apanya aku ni mau masuk surga Firdaus yang paling tinggi, rasanya bukan aku kayaknya. Tapi mun pian masukkan ke dalam neraka, ulun pun kada kawai juga. Jadi di mana hendak? Yalah. Itu kan syair la ilaha illallah firdaus ala. Ya Allah, ulun ni kayaknya kada cocok masuk surga Firdaus yang paling tinggi itu. Apalagi ilaha illallah firdaus ala wala aqwa ala naril jahimi. Mun pian masukkan ke dalam neraka, ulun ni kada kuat juga lah Taala. Artinya surga kada cucuk, neraka kada kuat. Nah ini cara orang sufi merayu Allah Ta'ala. Yalah, bahasa kita tuh ya Allah, mun pian masukkan ke dalam surga ulun ni kada pantas. Tapi mun pian masukkan ke dalam neraka, ulun ni kan kada kuat juga. Nah itulah, mun kita beribadah ya Allah, ibadah ulun ni kayaknya kada sempurna kayaknya. Kada diterima oleh pian. Cuma kemampuan ulun kayak ini bang sudah beribadah. Pian terima alhamdulillah, kada beteri kilian terima terserah pian. Ulun ni beribadah sudah dengan pian. Kayak itu. Jadi jangan kita tuh merasa beribadah, wah ulun ni sudah Allah Taala beribadah. Nyata ada pian terima, kada bisa. Jangan kayak itu. Kita harus artinya benar-benar hati kita ini bertakluk, ada raja, ada khauf dengan Allah Taala. Mengharap ibadah kita diterima, takut ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita sebaratan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ibadah itu kita diberikan keikhlasan oleh Allah taala, keikhlasan secara zahir, keikhlasan secara batin. Dalam artian kita beribadah itu semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala semampu kita. Sembahyang, ingatakan supaya khusyuk. Kayak apa khusyuknya? Semampu kita. Kalau ini kada mampu, ya itu sudah kemampuan kita. Serahkan sisanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtiar kita sudah cukup. Sudah cukup. Kita pelajari masalah sembahyangnya, pelajari masalah wudunya, pelajari masalah rukun dan sunatnya. Kita kerjakan. Itu kalau kada diterima, cukup sudah ikhtiar kita terhadap Allah Ta'ala. Kada diterima, terserah Allah Ta'ala. Diterima, alhamdulillah. Kau beribadah aja sudah alhamdulillah. Diterima, kada. Yang penting kau beribadah, sudah alhamdulillah. Khusyuk kada jadi masalah. Yang penting kau beribadah. Yang menjadi masalah tuh kita kada kau beribadah. Berarti kita itu jauh daripada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebaratan senantiasa diberikan Allah Ta'ala dalam taat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dengan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana birlana mamada ya Rabbi bil Mustafa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha